Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan sehingga kita bisa masuk ke dalam bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang penuh keberkahan yang insya Allah kita tunggu-tunggu setiap tahunnya, yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk kita sehingga dapat menuju jalan yang terang benderang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersalawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mul'illahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berjumpa dengan Ustadz Akbar kembali yang akan menjelaskan tentang kepada kalian tentang kisah teladan Islami yang berjudul Nabi Adam alaihissalam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seluruh pemirsa sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Nabi Adam alaihissalam. Siapa yang tahu Nabi Adam itu siapa? Yap, betul. Nabi Adam alaihissalam merupakan bapak dari seluruh umat manusia yang ada di bumi. Nabi Adam alaihissalam merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari bumi yang hendaknya Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan seseorang yang bersama beliau yang bernama Siti Hawa. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala selain menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa juga menciptakan malaikat yang berasal dari cahaya dan iblis yang berasal dari api. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada Nabi Adam alaihissalam, yakni diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengenali nama benda yang berada di sekitarnya. Sesuai dengan isi surat Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan seluruh makhluknya untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun terdapat satu makhluk yang tidak melakukannya, yakni iblis. Sehingga iblis dikeluarkan dari dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Adam tinggal bersama Siti Hawa di dalam surga, serta mempersilahkan untuk menikmati semua makanan di surga kecuali satu pohon, yaitu buah khuldi. Iblis yang memiliki kecewaan kepada Nabi Adam alaihissalam dengan tipu dayanya membujuk Nabi Adam alaihissalam untuk menentang perintah Allah Subhanahu wa taala dengan memakan buah khuldi. Terbujuk oleh rayuan tersebut, Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa memakan buah tersebut
dan Allah Subhanahu wa taala seketika langsung memanggil beliau untuk menghadap. Allah Subhanahu wa taala menegur langsung beliau, yaitu Nabi Adam alaihissalam bersama Siti Hawa. Dan beliau berdua memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan yang telah diperbuat dengan mengucapkan dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Shadaqallahul adzim. Artinya, keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang telah dilakukan oleh beliau Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa sebagai bentuk kesalahan yang telah diperbuat oleh beliau berdua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa turun ke bumi dan menebus kesalahan yang telah beliau lakukan. Meskipun telah diturunkan ke bumi dan Allah mengampuni dosa-dosa yang telah beliau lakukan, beliau tidak ada henti-hentinya untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus membaca istighfar dan melanjutkan doa. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Adam alaihissalam ini adalah meskipun beliau melakukan hanya satu kesalahan yang diperbuat, namun beliau tidak henti-hentinya meminta ampunan, membaca istighfar dan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai cucu dari Nabi Adam alaihissalam, hendaknya kita bisa meniru dan meneladani sikap dari Nabi Adam tersebut. Semoga ampunan selalu kita dapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Semoga kisah yang Ustadz Akbar sampaikan bisa bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Sekian yang Ustadz Akbar bisa sampaikan. Apabila ada kekurangan, Ustadz Akbar memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.